Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi caregiver dan masa akhir hidup pasien yang dilayani oleh caregiver. Nah, jadi dari dua materi ini yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu terkait dengan komunikasi petugas caregiver. Nah, komunikasi sendiri adalah suatu pertukaran informasi atau penyampaian atau pengiriman informasi serta penerimaan informasi. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, di situ ada komunikator, ada komunikan, ada media, ada feedback. Jadi kalau dari gambar ini, komunikator itu yang memiliki ide atau yang menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan itu adalah yang menerima pesan. Nanti setelah pesannya disampaikan dan diterima oleh si komunikan, maka diharapkan ada feedback ya, dari si komunikan. Di antara komunikator dan komunikan biasanya ada media yang digunakan ataupun tanpa media. Jadi kalau tanpa media biasanya secara langsung melakukan pertukaran informasinya. Sedangkan kalau menggunakan media bisa menggunakan telepon atau menggunakan media yang lainnya. Komunikasi menurut Sarah Tenholm dan Arthur Jensen ya. Ini adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Sedangkan menurut Raymond mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator. Secara umum, komunikasi itu bisa diartikan sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Di dalam layanan caregiver sendiri, komunikasi itu adalah suatu pertukaran informasi mengenai pelayanan caregiver yang diberikan dan bantuan yang dibutuhkan antara petugas caregiver dan pasien ataupun dengan keluarga, sehingga kedua belah pihak ini memiliki pemahaman yang sama. Contohnya, nah, pada saat berkomunikasi dengan pasien ataupun lansia, seorang caregiver ini biasanya memiliki tujuan di dalam berkomunikasi. Nah, tujuan sendiri adalah agar pasien dan petugas caregiver ini memiliki perasaan yang sama, yaitu rasa aman dan keinginan untuk berjalan-jalan dan melakukan aktivitas bersama-sama. Contohnya, jadi dari si petugas caregiver-nya menyampaikan kepada pasien, selamat pagi, oma, opa, dan lain sebagainya. Jadi biasanya disebutkan. Terus bagaimana kondisinya pagi ini? Nanti si komunikan akan menjawab, selamat pagi, hari ini cerah sekali, jadi saya merasa baik, gitu kan. Terus nanti ada dilanjutkan lagi komunikasinya, wah bagus sekali ya, bagaimana ya kalau kita jalan-jalan gitu. Terus baru dijawab kembali oleh si pasien, betul juga ya, ide yang bagus. Itu adalah termasuk dari umpan balik. Jadi dari ide yang disampaikan oleh petugas caregiver diterima oleh komunikan ataupun oleh pasien dan pasiennya melakukan umpan balik. Nah, ini adalah komponen-komponen di dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama adalah pemberi pesan, yang kedua adalah isi pesan, yang ketiga adalah jalur komunikasi atau jalur menyampaikan pesan, yang keempat adalah penerimaan pesan. Setelah menerima pesan itu akan ada umpan balik dari si pasien.
tadi komponen-komponen komunikasi yang tadi sudah disebutkan, sumber atau komunikator, ya sumber ini bisa disebut juga sebagai komunikator atau sender atau penyampai pesan atau pemberi pesan. Ini adalah pihak yang mengawali komunikasi untuk mengirim pesan, yaitu dia disebut sebagai sumber ataupun sender. Yang kedua adalah message atau konten atau informasi, yaitu adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima yang dirumuskan dalam bentuk yang tepat, disesuaikan, dipertimbangkan berdasarkan keadaan si penerima, hubungan pengirim dan penerima, dan situasi waktu komunikasi itu dilakukan. Nah, isi pesan ini atau informasi ini biasanya ada dua jenis, yaitu informasi yang objektif dan informasi yang subjektif. Kalau informasi objektif itu adalah informasi yang berdasarkan dari fakta-fakta. Yang kalau informasi yang subjektif adalah informasi berdasarkan emosi, keinginan, dan cara berpikir. Jadi kalau subjektif itu penilaian seseorang gitu ya. Kalau objektif dia sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sudah sifatnya fakta atau real. Yang ketiga adalah jalur komunikasi. Jadi jalur komunikasi itu adalah ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal maupun non verbal. Ya, kalau komunikasi secara verbal itu biasanya berupa kata-kata yang disampaikan seperti suara, dia menggunakan suara yang keras, suara yang pelan, terus intonasinya, kecepatan bicaranya, gitu ya. Dan kata-kata itu juga bisa disebutkan dalam bentuk tertulis atau melalui alfabet atau bahasa isyarat. Nanti biasanya kalau pada orang-orang yang tunanetra biasanya menggunakan huruf braille. Nah, yang kedua adalah komunikasi nonverbal, di mana dia berupa gerakan atau sentuhan. Nah, harap diingat bahwa komunikasi nonverbal ini seringkali dilakukan tanpa sadar karena mudah diekspresikan. Biasanya kalau orang yang berkomunikasi secara verbal, dia secara nggak langsung juga di dalamnya juga akan berkomunikasi secara nonverbal. Kadang kan kalau orang lagi bicara, terus dia kadang-kadang sambil megang, sambil menunjuk dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saat melakukan komunikasi, sulit untuk memisahkan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Dan kedua metode ini saling melengkapi. Gitu ya. Dan di dalam jalur komunikasi biasanya ada media yang digunakan juga. Jadi media yang digunakan itu bisa berupa telepon seluler, bisa melalui video conference gitu ya, melalui YouTube, melalui Zoom meeting, itu juga termasuk salah satu bentuk media komunikasi. Yang keempat adalah penerima pesan, ya. Jadi penerima pesan ini adalah pihak yang menerima pesan atau menjadi sasaran dari si pengirim pesan tersebut atau dari si sumber atau dari sender, gitu ya. Jadi komponen komunikasi itu yang pertama tadi kalau kita review ada sender atau pengirim pesan, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada jalur komunikasi, yang keempat ada penerima pesan. Nah, selama kita melakukan komunikasi dengan pasien, dengan orang lain, biasanya ada saja gangguan-gangguan pada saat kita melakukan kita berkomunikasi. Nah, gangguan-gangguan dari komunikasi ini biasanya mempengaruhi ya pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang. Contohnya, jika dilihat dari gangguan lingkungan sekitar, biasanya kalau saat kita berkomunikasi terus lingkungannya itu berisik, maka sumber informasi ataupun pesan yang ingin disampaikan kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik.
gitu. Jadi kalau apalagi kita kalau berkomunikasinya dengan orang yang memiliki gangguan pendengaran, salah satu contohnya adalah lansia. Kadang-kadang lansia kan juga mengalami penurunan fungsi organ ya, salah satunya adalah fungsi pendengaran. Sehingga pada saat berkomunikasi kita akan mengalami kendala pada kondisi-kondisi lingkungan yang berisik. Terus yang kedua adalah kecacatan secara fisik ya tadi contohnya tunarungu, tunawicara. Maka pada saat berkomunikasi kita pasti akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga adalah gangguan secara psikologis. Kalau kita berbicara dengan orang yang mengalami stres, depresi, gangguan jiwa, biasanya pada saat berkomunikasi kita akan mengalami yang namanya gangguan atau kesulitan. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang biasanya juga terjadi pada saat petugas caregiver berkomunikasi dengan pasien. Ya, terutama pada pasien-pasien lansia ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan demensia. Jadi kita kalau melayani pasien dengan demensia, maka pasien demensia itu akan mengalami yang namanya gejala sering mengalami kegelisahan yang disebabkan karena gangguan ingatan. Karena kan demensia itu adalah terjadinya penurunan fungsi kognitif sehingga si lansia tersebut ingatannya itu semakin hari itu akan semakin berkurang, gitu ya. Menerima keluhan tanpa memberikan penolakan atau alasan. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan lansia, dengan demensia, maka apapun keluhannya kita nggak boleh menolak, kita nggak boleh mereject apa yang diceritakan. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, mereka itu tidak suka lansia, nggak usah lansia demensia, lansia yang biasa saja kalau tidak didengarkan dengan baik, tidak pada saat dia bercerita dia tidak didengarkan, maka mereka pasti akan marah gitu, mereka tidak suka. Yang kedua adalah melakukan komunikasi yang bisa menangkap isi pikiran pasien, seolah-olah kita itu berada di posisi si pasien tersebut, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien, begitu. Contohnya, pasien mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan akibat gangguan ingatan. Ia menyampaikan sebagai kenyataan sehingga walaupun dijelaskan atau disalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau si pasien itu bercerita kepada kita hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak terjadi gitu ya, padahal kalau menurut pasiennya itu terjadi gitu. Ya kita iyakan saja, oh begitu, terus kamu mau bagaimana, kita tanyakan, kita tanyakan ke pasien itu pasiennya apa yang dia inginkan gitu ya. Terus yang kedua adalah pada saat kita melayani pasien dengan disfungsi otak yang lebih tinggi. Gejalanya biasanya gangguan ingatannya itu sudah semakin hilang gitu ya, dan sulit berkonsentrasi, terus gangguan perhatian, gangguan perilaku sosial, dan regresi dan lain-lain. Nah, pada saat kita bertemu dengan pasien-pasien dengan disfungsi otak yang lebih tinggi ini, atau ada permasalahan terkait dengan otaknya sehingga dia mengalami gangguan komunikasi ini, maka gunakan kata-kata yang pendek dan mudah dimengerti. Karena biasanya kita dengan satu atau dua kata saja pasiennya sulit mengerti apa yang kita maksud. Sehingga kita jangan banyak-banyak menggunakan kata-kata gitu ya. Jangan kalimatnya tuh jangan panjang-panjang. Gitu ya. Contohnya, kalau kita mau ngajak si omanya makan, oma yuk kita makan di ruang makan, itu kan panjang ya, nanti cukup kalian bilang, oma makan yuk, gitu. Mau makan apa, jadi setelah bicara itu kasih jeda, mereka memberikan umpan balik untuk mencerna isi pesan kita, baru setelah itu kita sampaikan lagi, gitu. Terus jika tampak perilaku sok akrab yang berlebihan, ya usahakan jangan terlalu dekat dan memberikan respon yang tepat, gitu ya. Yang ketiga adalah pada saat kita bertemu dengan pasien dengan gangguan penglihatan, maka biasanya kita menggunakan huruf braille. Jadi pasiennya itu bisa pegang
hurufnya terus kita arahkan. Jadi komunikasi kita itu menggunakan huruf braille gitu. Bahasa lisan, perekam suara. Kalau suara kan kalau gangguan penglihatan bukan berarti dia ada gangguan pendengaran ya. Jadi masih bisa menggunakan suara, tetapi kalau dia udah memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran sekaligus, maka menggunakan huruf braille ya. Bahasa lisan yang disampaikan perekam suara gunakan kaca pembesar jika dia mengalami minus gitu ya, sehingga huruf-huruf yang ingin disampaikan itu kelihatan gitu. Yang keempat adalah gangguan pendengaran atau gangguan bicara. Biasanya kalau orang dengan gangguan pendengaran dan bicara yang memang sudah dari awal gitu, biasanya mereka satu kesatuan gitu, gangguannya langsung sekaligus. Jadi udah ada gangguan bicara juga gangguan pendengaran, sehingga mungkin ini juga lebih cocok menggunakan huruf braille. Jika memungkinkan menggunakan alat bantu dengar atau menggunakan tulisan gitu ya. Serta bahasa isyarat juga bisa dilakukan. Yang kelima adalah jika yang kita ajak berkomunikasi adalah pasien dengan kelumpuhan ya. Biasanya komunikasinya sesuai dengan kemampuan yang paling dikuasai pasien. Kalau masih bisa mendengar ya kita ngobrolnya biasa. Kalau bisa melihat ngobrolnya biasa. Paling dia hanya tidak bisa komunikasinya melalui bahasa isyarat gitu. Pasiennya, tetapi kalau kita bisa. Menurut JW Johari Windows ya, ini adalah jendela jati diri seseorang. Ya, di sini ada sebuah kotak ya di atas. Yang paling atas itu dikenal diri sendiri, tak dikenal diri sendiri. Dikenal orang lain, tak dikenal orang lain. Jadi kita bisa lihat di sini. Coba perhatikan yang sebelah kiri. Jika dikenal orang lain dan dikenal oleh diri sendiri, maka jati dirinya adalah termasuk jati diri yang terbuka. Jadi dia termasuk orang yang open gitu ya. Terus kalau orang lain mengenal kita tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri, itu namanya blind area atau kita termasuk jati dirinya terlena gitu ya. Jadi kita sampai tidak mengenali diri kita sendiri tapi orang yang lebih mengenali diri kita gitu. Sedangkan kalau tak dikenal orang lain dan dia tetap dikenal oleh diri sendiri, dia termasuk dirinya tersembunyi atau hidden area. Ya, jika dua-duanya tidak mengenal, kita nggak mengenal diri kita sendiri, orang lain tidak mengenal diri kita juga, itu termasuk adalah unknown area, sehingga kedua belah pihak itu tidak mengenal kita gitu. Di sini ada penjelasannya. Kalau open area ya, ini biasanya open area ini adalah yang dikenal, kita mengenal diri kita sendiri, orang lain juga mengenal kita. Mengenal kita itu termasuk maksudnya mengenal bukan artian dia tahu siapa nama kita, bukan, tetapi dia mengenal kita itu pribadi yang seperti apa gitu. Segala aspek di dalam diri seperti tingkah laku, perasaan, dan pemikiran selain diketahui oleh diri sendiri juga diketahui oleh orang lain. Jika wilayah ini makin melebar dalam arti kita dapat memahami orang lain dan orang lain dapat memahami kita, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Sebaliknya, jika wilayah ini makin mengecil, berarti komunikasi kita cenderung makin tertutup begitu. Yang kedua adalah blind area. Nah, segala aspek tingkah laku, perasaan, dan pikiran diketahui oleh orang lain, tapi tidak diketahui dan disadari oleh diri sendiri. Jika wilayah ini makin melebar dan mendesak wilayah lain, maka akan terjadi kesulitan berkomunikasi. Wilayah ini akan ada pada setiap manusia ya, blind area ini, dan sulit dihapuskan, kecuali mengurangi dengan cara bercermin pada nilai, norma, dan hukum. Jadi kalau blind area ini adalah
eh, kita tidak mengenal diri kita, tapi orang lain yang malah mengenal diri kita, gitu ya. Hidden area adalah hidden area ini area tertutup. Jadi orang lain nggak tahu kita, kita juga nggak tahu diri kita. Nah, ada dua kemampuan yang biasanya dimiliki dan tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, konsepnya biasanya over disclose, terlalu banyak mengungkapkan sesuatu, hal yang harus disembunyikan juga diutarakan. Ya. Under disclose, terlalu menyembunyikan sesuatu yang harus dikemukakan. Gitu. Yang terakhir adalah unknown area. Ini adalah wilayah yang paling kritis di dalam komunikasi, di mana aspek-aspek di dalam diri tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Oke, nah ini jangan lupa diperhatikan ya. Open area, blind area, hidden area, unknown area, itu harus diperhatikan. Nanti di ujian kemungkinan akan keluar. Teknik dasar di dalam berkomunikasi oleh petugas caregiver. Yang pertama harus melakukan pengamatan, menyimak, empati, penerimaan pertanyaan, bantuan konsultasi, dan komunikasi dengan keluarga. Nah, yang pertama adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini adalah banyak informasi atau pesan yang diperoleh mengenai layanan caregiver antara petugas caregiver dengan pasien. Namun, informasi yang penting belum tentu akan langsung terlihat jelas dan petugas caregiver harus berhati-hati dalam dan terus melakukan pengamatan tempat kerja. Jadi harus melihat pasiennya seperti apa, diamati terlebih dahulu. Pasien yang akan kita layani itu seperti apa, orangnya bagaimana, kesukaannya apa, lingkungan bagaimana, sosialnya seperti apa. Jadi kita amati agar kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang pasien sehingga pada saat memberikan pelayanan kepada pasien itu akan cocok gitu. Jadi nanti kita bisa sefrekuensi sama pasiennya. Yang kedua adalah menyimak. Menyimak ini adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasien, menggunakan hati untuk mengerti dengan aktif menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi dengan pasien baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, biasanya di dalam menyimak ini kita benar-benar harus mendengarkan kata-kata pasien, memberi perhatian pada pasien dan mencoba merasakan kira-kira bagaimana sih berada di posisi pasien. Jadi kita bisa bersifat empati terhadap pasien. Seolah-olah kita merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh si pasien, sehingga dia akan menilai kita itu termasuk orang yang baik, orang yang perhatian dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah empati tadi ya. Empati adalah memberikan respon setelah mencoba untuk berada pada posisi lawan bicara dan mengerti apa yang telah dirasakan oleh si pasien tersebut. Nah, proses empati ini biasanya dilakukan melalui 5 proses. Yang pertama, merasakan emosi dari pasien itu, memikirkan arti emosi tersebut bagi pasien, mencoba menempatkan emosi pasien pada diri sendiri, menyampaikan ke pasien bagaimana petugas caregiver mengartikan perasaan itu, dan menanyakan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh pasien. Yang keempat adalah penerimaan. Nah, setelah pengamatan selesai, menyimak kita sudah lakukan, berempati juga sudah, maka si pasien itu akan mampu untuk menerima bantuan dari si petugas caregiver. Jadi penerimaan ini adalah bantuan untuk mampu menerima pasien dalam kondisi apapun, cara berpikir pasien, aktivitas, pandangan terhadap nilai kehidupan. Jadi kalau kita sudah tahu pasiennya seperti apa, pasiennya termasuk di dalam open area, blind area atau apa, terus kita sudah berempati ke pasien, maka kita akan mulai menerima kondisi atau keadaan pasien, sehingga kita pada saat memberikan pelayanan kesehatan itu kita memberikan pelayanan dengan kasih, dengan sepenuh hati begitu.
Yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini adalah suatu proses melemparkan pertanyaan pada pasien bertujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan pada saat pelayanan caregiver. Jadi biasanya kalau pertanyaan ini dilakukan jika kita ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti atau tidak paham, ya kita tanyakan. Kalau ternyata ada beberapa hal, contoh pengobatan pasien saat ini yang dilakukan, apa saja, dengan dokter siapa, setiap hari apa, kan kita mungkin masih belum terpapar itu, sehingga kita berhak untuk bertanya. Nah, ada jenis pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan tertutup, yang kedua pertanyaan terbuka. Gitu. Kalau pertanyaan tertutup itu sifatnya nanti pasien hanya menjawab iya dan tidak. Kalau pertanyaan terbuka biasanya lebih panjang, jadi bisa dijelaskan dan lain sebagainya. 7 prinsip umpan balik dalam penerimaan ya. Penerimaan kita dalam memberikan layanan caregiver. Jadi tadi dalam tahap-tahap itu kan ada salah satunya tahap penerimaan. Ada 7 prinsip umpan baliknya. Yang pertama adalah prinsip individu, di mana dia harus menghormati pasien sebagai individu yang memiliki ciri khas tertentu. Jadi memang pasien itu unik ya, jadi beda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga memiliki keistimewaan ataupun ciri khas tertentu. Prinsip ekspresi emosi yang kedua yaitu menghargai ekspresi emosi pasien. Jadi ketika pasien itu marah, terus dia menyampaikan kemarahannya seperti apa, terus dia nangis dan lain sebagainya, ya kita harus bisa menerima gitu, karena memang emosi seseorang itu kan kadang-kadang timbul sehingga orang lain pasti akan melihat, jadi kita harus menghargai. Prinsip keterlibatan emosi yang terkendali, petugas caregiver itu harus sadar akan emosinya sendiri. Prinsip penerimaan, menerima kondisi dan perasaan pasien apa adanya. Prinsip tidak menghakimi, tidak menyalahkan pasien secara sepihak berdasarkan sudut pandang dari si caregiver atau orang yang membantu. Prinsip menentukan keputusan sendiri, harus menghormati keputusan yang diambil pasien. Dan prinsip menjaga kerahasiaan. Apapun yang kalian berikan kepada pasien, apapun yang pasien lakukan, apapun yang terjadi sama pasien, penyakit pasien dan lain sebagainya, harus dijaga kerahasiaannya untuk menjaga hubungan saling percaya, gitu ya. Jadi apapun nggak boleh kalian ceritakan kepada orang lain. Kecuali memang itu berhubungan dengan kondisi kesehatan, boleh kalian ceritakan kepada keluarga dan biasanya dengan tenaga kesehatan yang juga ikut terlibat di dalam pelayanan terhadap si pasien tersebut. Ya, tidak boleh kalian ceritakan dengan teman, tidak boleh kalian ceritakan dengan keluarga, tidak boleh kalian ceritakan dengan pasangan dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya kalian ceritakan kepada keluarga ataupun kepada petugas kesehatan yang bertanggung jawab. Hal yang harus diperhatikan di dalam berkomunikasi ya, yang pertama adalah kata-kata yang kasar atau tidak sopan itu harus dijaga agar tidak keluar dari mulut kita sebagai petugas caregiver. Mungkin kita itu kan berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita berkomunikasi, kita juga harus mulai menyesuaikan diri dengan pasien yang saat itu kita layani. Ya, kalau kita orang Jawa terus melayani orang Batak kan biasanya suaranya kenceng gitu, bukan berarti mereka marah sebenarnya. Jadi kita harus bisa memahami si pasiennya tersebut. Begitupun kalau sebaliknya, kalau kita melayani orang Jawa terus kita orang Batak, berarti apa yang keluar dari mulut kita tuh harus hati-hati, jangan terlalu keras, karena nanti kalau pasien atau lansia mereka mungkin akan akan berpikir, ih kok dia marah-marah ya caregivernya gitu.
Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan dengan pasien-pasien yang kita layani gitu. Dan tidak boleh berkata kasar, ya. Menggunakan kata-kata yang menghormati pasien dan berbicara dengan tenang dan jelas, tidak terburu-buru ya, sehingga pasiennya bisa bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jelaskan dengan mudah apa yang akan dilakukan. Jelaskan alasan kenapa hal itu perlu diperhatikan dan tujuannya untuk apa. Jadi setiap kita mau melakukan kegiatan, kita kasih tahu tujuannya apa, terus mau ngapain dan bagaimana caranya. Terus pastikan keinginan pasien itu apa. Jangan semua ngikutin petugas caregiver. Jadi kita kan tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kita mengikuti apa yang ingin pasien lakukan dan menjaga si pasien tersebut. Gitu, itu terkait dengan komunikasi pada saat kita memberikan layanan caregiver. Masuk kepada yang kedua adalah masa akhir hidup. Nah, yang namanya lansia, yang namanya orang sakit, pasti yang harus dijaga adalah kualitas hidupnya, gitu. Pada saat pasien ini akan menghadapi yang namanya masa akhir hidup. Nah, masa akhir hidup itu adalah kematian atau ajal atau akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dan organisme fisiologis. Nah, semua makhluk hidup pada akhirnya ya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Gitu ya. Penyebab alami ini bisa karena penyakit, penuaan dan lain sebagainya. Ketika kondisi sakit ya tidak bisa diharapkan untuk membaik, tidak ada kemungkinan untuk sembuh sehingga kondisinya mendekati kematian. Nah, ketika harapan hidupnya tinggal 6 bulan, maka itu termasuk dari definisi akhir hidup. Masa-masa dia akan menghadapi kematian atau ajal. Nah, layanan caregiver pada masa akhir hidup atau terminal care ya. Bukan secara aktif menghitung berapa lama perpanjangan hidup dari orang yang mendekati kematian, tetapi kita sebagai petugas caregiver itu harus memberikan perawatan sesuai dengan kepribadian pasien, menghormati keinginan pasien untuk menghabiskan masa hidupnya. Jadi kita membuat si pasiennya itu senang, membuat pasiennya happy, membuat pasiennya bisa melakukan segala hal yang saat itu ingin dia lakukan. Yang kedua adalah merelaksasi rasa sakit pada fisiknya, juga pada rasa takut akan kematian. Nah, sedapat mungkin kita sebagai petugas caregiver itu harus menghormati pilihan maupun keputusan pasien yang sedang menghadapi kematian. Nah, memberikan perawatan agar pasien tersebut menikmati hidupnya sebagaimana yang diinginkan gitu. Pola pikir layanan caregiver yang pertama adalah menerima kematian sebagaimana adanya ya, sambil berupaya meringankan rasa sakit baik secara fisik, mental, sosial, dan rohani. Terus yang kedua adalah memberikan perawatan yang menghormati pasien sampai dengan akhir ajal. Mementingkan peningkatan kualitas hidup atau quality of life ya. QOL agar dapat menyambut kematian yang damai gitu. Jadi kita diusahakan pada saat kita melayani pasien dengan terminal care yang dia sudah dekat dengan kematian atau dekat dengan ajal, kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah peranan layanan caregiver pada masa akhir hidup ya. Di sini layanan secara fisik
Layanan secara fisik yaitu mempertimbangkan posisi tubuh yang nyaman, perubahan posisi tubuh yang meringankan rasa nyeri, ya, memakaikan alat tidur atau alat bantu untuk aktivitas sehari-hari yang sesuai, dan berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Janganlah pasien itu diajak berantem terus gitu, padahal dia sudah di masa-masa mendekati ajal gitu ya, atau masa-masa dia di akhir hidupnya gitu. Kita kasih tahu ke keluarganya bahwa pasiennya ya disenengin gitu. Terus yang kedua adalah layanan dari segi sosial. Nah, biasanya memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan yang menjadi hobi, mengajak keluar rumah untuk berjalan-jalan, ya. Biasanya juga bisa dia bersama dengan keluarga sering berkumpul bersama gitu ya. Nah, perawatan duka pada keluarga yang ditinggalkan. Nah, biasanya kalau ada kita memiliki pasien yang sudah menghadapi masa akhir hidup, apalagi pasiennya sudah meninggal gitu ya. Kita biasanya kalau sudah tercipta ikatan yang baik, sudah tercipta ikatan yang erat antara kita dengan pasien, pada saat pasiennya sudah meninggal, kita tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan. Gitu ya, nggak boleh sedihnya berlebihan sehingga kita bisa mengabaikan yang namanya keluarga. Nah, pada saat dia masa akhir hidup itu, selain kalau pasiennya sudah nggak ada, kan kita masih ada keluarganya gitu ya. Meskipun kita setelah pasien ini nggak ada, nanti kita nggak bakalan kerja di situ lagi, tapi kita masih memiliki satu tugas lagi terkait dengan perawatan duka pada keluarga yang ditinggalkan. Nggak mungkin pasien meninggal hari ini langsung kita tinggalkan keluarganya gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan keluarganya terlebih dahulu. Mungkin itu akan terjadi sehari atau 2 hari setelah kematian pasien gitu ya. Bahkan bisa sampai 7 hari gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama adalah bersama-sama merasakan kesedihan atau berempati. Merasakan kesedihan ini enggak kita sampai nangis, beraung-raung gitu di depan pasien, di depan si jenazahnya, di depan keluarga dan lain sebagainya, tetapi kita menunjukkan bahwa kita juga kehilangan si pasien tersebut. Dan kita juga merasa bahwa pasien itu adalah bagian dari kita gitu. Yang kedua adalah merasa menyesal bukanlah sikap menghilangkan rasa sedih dan takut pada kematian. Jadi tidak perlu lagi ada penyesalan kenapa pasien ini harus meninggal dan lain sebagainya. Berusaha memberikan dukungan agar orang yang ditinggalkan dapat melanjutkan hidupnya. Jadi kita berikan dukungan bahwa si pasien udah meninggal itu adalah adalah yang terbaik gitu, baik untuk pasien maupun untuk keluarga. Daripada pasien sakitnya berlama-lama kan kasihan gitu. Jadi kita berikan pengertian bahwa kematian itu terjadi atas kehendak Tuhan. Terus dan itu terjadi sudah menjadi pilihan terbaik gitu. Jadi terbaik untuk pasien maupun untuk keluarga. Baik, itu saja. Nah, untuk materi hari ini. Jadi, ada tadi kita membahas tentang komunikasi layanan caregiver dan masa akhir hidup pada saat kita memberikan layanan caregiver. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.